A8 Kekejaman Aaron pada Naya. Aaron melongo tak percaya dengan sikap Anaya, namun ia tak mau tertipu dengan sikap manis Anaya. "Gak papa, ambil aja itu untuk nafkah dariku, kamu bisa pakai itu kalau kamu butuh sesuatu," ucap Aaron. "Terima kasih mas, tapi ini tidak perlu mas, semua kebutuhan sudah kamu penuhi," ucap Anaya. "Ambil aja Nay, mungkin sekarang kamu gak butuh apa-apa, tapi nanti suatu saat kamu lagi butuh kamu gak perlu minta sama Aaron lagi," ucap sang papa. "Baiklah, Anaya akan menyimpannya terlebih dahulu," ucap Anaya. "Sok-sokan nolak padahal mau, dasar munafik," ucap Aaron dalam hati. "Aku pergi dulu," ucap Aaron yang langsung meninggalkan Anaya dan sang papa di rumah. "Nay, semalam Aaron pulang jam berapa?" tanya sang papa. "Sekitar 12:30 pah," ucap Anaya. "Oh ya udah, papa ke kamar dulu ya Nay, mau beresin barang-barang yang akan papa bawa pulang ke Amerika," ucap sang papa. "Mau Anaya bantu pa?" ucap Anya. "Gak usah, cuma baju beberapa aja yang akan papa bawa," ucap Papa Rosie. "Baiklah kalau begitu, Naya mau bantu Siti beres-beres meja makan dulu ya pa, kalau papa perlu bantuan papa bisa panggil Naya di dapur," ucap Naya. "Iya Nay," ucap Papa Rosie. Naya pun pergi meninggalkan Papa Rosie sendirian di ruang tamu. "Semoga kehadiran kamu bisa merubah sikap Aaron Nay, kamu gadis yang baik," ucap Papa Rosie sendiri. "Sini aku bantuin beres-beresnya," ucap Naya pada Siti. Gak usah, biar aku aja, ini sudah menjadi tugas aku," ucap Siti. "Tapi Sit, aku bosen kalau gak ngapa-ngapain," ucap Anaya. "Lo tinggal shopping apa jalan-jalan sana biar gak bosen," ucap Siti. "Gak aku sayang sama uangnya kalau harus dipakai dengan hal yang gak berguna," ucap Anaya. "Kamu sekarang udah jadi orang kaya Nyonya Naya, gak usah disayangin uangnya, tar numpuk sampai gak muat tuh bang buat nyimpen duit suami kamu," ucap Siti. "Biarin, itu kan uang suami aku gak berani makeknya tanpa ada persetujuan darinya," ucap Anaya. Nay, kalau aku jadi kamu aku udah shopping-shopping sepuas hati aku," ucap Siti yang membayangkan dirinya menjadi Naya. "Dan sayangnya aku bukan kamu, haha," ucap Naya. Ya, kalau aku jadi kamu mungkin Tuan Aaron akan bangkrut nanti, haha," ucap Siti. Siti bercanda. "Udah bercanda mulu, ayo kita selesaikan tugas ini," ucap Anaya. "Baik Nyonya," ucap Siti. Mereka pun membereskan meja makan dan langsung mencucinya. "Sit, ajak aku keliling rumah ini dong, aku ingin tahu setiap sudut rumah ini," ucap Anaya di sela-sela kegiatannya. "Baiklah, aku akan mengajakmu berkeliling rumah ini setelah pekerjaan ini selesai," ucap Siti sambil mencuci piringnya. Tanpa mereka sadari tadi ada yang memperhatikan mereka untuk memata-matai rumah Aaron. Sepertinya Aaron tidak menyukai wanita ini, tapi kenapa dia menikahinya? "Aku akan mencari tahu," ucapnya dengan lirih. "Ayo Siti, ajak Anaya setelah menyelesaikan pekerjaan mereka." "Baiklah, ayo kita mulai dari taman samping aja dulu," ucap Siti. Mereka pun berjalan menuju taman belakang rumah. "Ini taman belakang tempat Tuan Aaron meeting dengan para sahabatnya yang gak kalah gantengnya dari Tuan Aaron," ucap Siti memberi tahu. "Oh ya, terus kita kemana lagi nih?" tanya Naya. "Ini baru bagian sampingnya Nay, di belakang sana ada kolam renang tempat biasa Tuan Aaron berenang," ucap Siti sambil berjalan ke arah kolam renang. "Ini kolam renangnya, kita masuk ke pintu ini. Nah, ini ruangan Tuan Aaron olahraga," ucap Siti mengajak masuk ruangan olahraga. Anaya sedari tadi mengikuti dan menjadi pendengar Siti. "Kita kemana lagi?" tanya Naya. "Ayo kita jalan-jalan lagi ke tempat lain," ucap Siti. Siti pun mengajak Anaya berkeliling rumah Aaron dan sekalian menjelaskan kepada Naya. "Udah semua kan, ini terakhir kamar kamu sama Aaron buat ngadon dedek kalian," ucap Siti menggoda Naya. "Apaan sih kamu?" ucap Naya malu-malu. Aku penasaran deh Nay, boleh tanya gak?" ucap Siti. "Boleh, mau tanya apa?" ucap Anaya.
Gimana rasanya malam pertama sama Tuan Aaron, ucap Siti sambil berbisik. Aku gak tahulah aku kan belum ngerasain, ucap Naya. Seriusan lo belum melakukan malam pertama sama Tuan Aaron, tanya Siti. Aku boleh cerita gak sama kamu tapi kamu jangan cerita sama siapa-siapa ya ini rahasia kita, ucap Anaya. Baiklah aku gak akan cerita sama siapa-siapa, ucap Siti. Sebenarnya aku nikah sama Mas Aron karena terpaksa aku nikah sama Mas Aron cuma sebagai pelunas hutang ayah aku kalah berjudi, ucap Anaya. Yang bener Nailo gak bohong kan, tanya Siti seakan tak percaya. Iya buat apa aku bohong sama kamu, ucap Anaya. Terus kamu diperlakukan baik kan sama Tuan Aron, ucap Siti. Dia memperlakukan aku dengan baik kok, ucap Naya sambil tersenyum. Syukurlah kalau dia memperlakukanmu dengan baik setahu aku sih Tuan Aaron itu tidak mau menjalani sebuah hubungan dengan wanita, ucap Siti. Kamu tahu masalah itu? Tanya Anaya. Aku pernah mendengar pembicaraan Tuan Aaron dengan Tuan Billy, ucap Siti. Oh gitu ya aku masuk kamar dulu ya Sid mau mandi nih udah lengket banget badan aku, ucap Anaya. Baiklah kalau gitu aku ke bawah dulu ya assalamualaikum, ucap Siti. Oke waalaikumsalam, jawab Anaya. Siti pun langsung meninggalkan Anaya seorang diri. Tanpa mereka sedari tadi ada yang mengikuti dan mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Jadi gadis itu sebagai pelunas hutang orang tuanya berarti Aaron tidak menginginkan wanita itu aku akan melapor pada ketua tentang masalah ini, ucap orang itu yang langsung menghubungi seseorang. Halo ada informasi apa yang kamu dapatkan, ucap seseorang di seberang telepon. Begini bos ternyata wanita yang dinikahi Aaron adalah wanita pelunas hutang ayahnya yang kalah berjudi, ucap orang itu. Kamu jangan tertipu oleh Aaron aku melihat sendiri kalau Aaron sangat melindungi istrinya saat anak buahku mengacau di acaranya kemarin, ucap orang di seberang telepon. Tapi bos kalau melihat dari sikap dan perilaku Aaron kepada wanita itu juga mencerminkan kalau Aaron sangat membencinya, ucap orang itu. Mungkin itu cara trik Aaron jangan mudah tertipu olehnya, ucap orang di seberang telepon. Baik bos saya akan mencari lebih dalam lagi informasinya, ucap orang itu. Sambungan telepon pun diputuskan, orang itu tak sadar sedari tadi ada yang mendengarkan pembicaraannya dengan seseorang di handphonenya. Jadi dia seorang mata-mata aku harus memberitahu Mas Aaron agar lebih berhati-hati dengan orang itu, ucap seseorang yang sedang berdiri di balik pintu kamarnya. Saat hari sudah sore Aaron baru sampai di rumah ia langsung menuju kamarnya. Cekrek, pintu kamar terbuka. Mas baru pulang, mau Naya siapin air hangat buat mandi, tawar Anaya. Tinggal disiapin gak usah banyak tanya, bentak Aaron. Baik mas, ucap Anaya yang langsung memasuki kamar mandi ia menyiapkan air hangat untuk Aaron mandi. Air ya sudah siap mas, ucap Anaya. Aaron langsung masuk kamar mandi tanpa menjawab ucapan Anaya. Anaya pun menyiapkan pakaian yang akan dikenakan Aaron ia letakkan di atas kasur setelah itu ia pergi menuju ke dapur untuk menyiapkan makan malam untuk suami dan mertuanya. Aaron baru keluar dari kamar mandi ia melihat sudah ada baju untuknya di atas kasur. Apa dia yang nyiapin ini, ucap Aaron sendiri. Paling dia mau cari perhatian sama gue dan setelah gue luluh dia mau nguasain harta gue dengan pria lain, ucap Aaron lagi. Tapi gue gak akan luluh sama perhatian lo malah gue lebih semangat buat nyiksa lo, ucap Aaron sambil tersenyum licik. Anaya yang baru saja menyelesaikan masakannya ia menata di meja makan. Papa mana? Tanya Aaron pada Anaya. Astagfirullah mas ngagetin aja aku gak tahu mas papa belum keluar kamar dari tadi, ucap Anaya. Aaron langsung menuju kamar sang papa. Pa, panggil Aaron. Masuk nak, ucap sang papa. Papa mau kemana udah rapi, tanya Aaron. Papa mau berangkat ke Amerika sekitar 1 jam lagi, ucap sang papa. Kok dadakan sih pak katanya besok pulangnya, ucap Aaron.
Kantor papa sedang ada masalah jadi harus papa yang menanganinya, ucap sang papa. Ya udah ayo kita makan malam dulu nanti biar Aaron yang antar papa ke bandara, ucap Aaron. Aaron dan sang papa pun keluar kamar mereka menuju ke meja makan sambil menggeret koper. Loh papa mau kemana kok bawa-bawa koper kan pulangnya besok, ucap Anaya saat Aaron dan papanya sampai di meja makan. Kantor papa sedang ada masalah jadi papa harus pulang secepatnya, ucap Papa Rosie. Ya udah kalau kayak gitu ayo kita makan malam dulu, ucap Anaya. Ron nanti setelah pekerjaan kamu selesai kamu ajak Naya ke Amerika ya Ron, ucap sang papa. Iya pa, ucap Aaron. Mereka pun makan malam dengan nikmat setelah makan malam Papa Rosie bersiap-siap untuk pergi ke bandara. Nay kamu ikutkan mengantar papa ke bandara, ucap Papa Rosie. Naya melirik ke arah Aaron minta persetujuan. Ikut aja, ucap Aaron. Baiklah pak aku akan ikut mengantar papa, ucap Anaya. Cepetan sana ganti baju, ucap Aaron pada Anaya. Baiklah mas tunggu sebentar ya, ucap Anaya ia pun berlari menuju kamarnya untuk mengganti pakaiannya. Setelah mengganti pakaiannya ia pun pergi menghampiri Aaron dan sang mertua. Lama banget sih, ucap Aaron dengan kesal. Maaf mas, ucap Anaya. Sudah ayo kita berangkat, ajak Papa Rosie. Mereka pun pergi meninggalkan kediaman Aaron menuju bandara. Ron kamu belajarlah bersikap lembut pada istrimu, jangan selalu berpikir yang jelek terus pada istrimu. Dia baik Ron kalau kamu menyia-nyiakannya kamu akan menyesal Ron, nasihat papa pada Aaron saat mereka sudah sampai di bandara. Papa gak tahu aja kalau dia ini cuma sedang membuat aku jatuh cinta padanya setelah aku jatuh cinta dia akan menguasai hartaku dan pergi dengan laki-laki lain ucap Aaron dalam hati. Iya pa, ucap Aaron. Nay papa titip Aaron ya jaga dia bimbing dia ke jalan yang benar papa percaya sama kamu jadi jangan menyerah ya untuk membimbing Aaron, ucap papa pada Naya. Papa kenapa sih harus percaya dengan wanita ini dia itu tidak sebaik yang papa kira, ucap Aaron dalam hati. Insya Allah Panaya akan berusaha semaksimal mungkin, ucap Naya. Terima kasih Nay, ucap sang papa pada Naya. Papa pergi dulu ya kalian jaga kesehatan dan selalu harmonis. Aaron jaga Anaya dengan baik ya, ucap sang papa. Iya papa jaga kesehatan di sana kalau sudah sampai jangan lupa hubungi Aaron, ucap Aaron. Iya papa pergi dulu ya assalamualaikum, ucap sang papa. Waalaikumsalam, jawab Aaron dan Naya bersamaan. Papa Rosie pun pergi meninggalkan Aaron dan Anaya ia segera masuk ke bandara sambil membawa kopernya. Pulang, perintah Aaron. Iya mas, ucap Naya. Mereka pun meninggalkan bandara menuju rumah Aaron setelah sampai Aaron langsung keluar dari dalam mobil ia menuju ke kamarnya. Ia mengeluarkan seluruh baju dan barang-barang Anaya dari kamarnya. Lo kenapa dengan barang-barang Anaya mas kok di luar semua, tanya Anaya bingung. Mulai sekarang lo gak boleh tidur di kamar gue, ucap Aaron. Lo kenapa mas bukannya kita suami istri kan wajar kalau harus satu kamar, ucap Naya. Gue gak sudi satu kamar sama lo, ucap Aaron. Baiklah mas aku akan pindah ke kamar sebelah tempat kamarku yang dulu, ucap Anaya yang sambil memberesi barang-barangnya yang berserakan di depan pintu kamar Aaron. Siapa yang nyuruh lo tidur di kamar sebelah lo udah gue siapin tempat yang cocok buat lo, ucap Aaron dengan senyum sinis. Lo ikut gue sekarang, ucap Aaron yang melihat Anaya telah memasukkan barang-barangnya dalam tasnya. Anaya pun mengikuti Aaron sambil membawa tasnya. Aaron menuju ke gudang samping tempat ruangan olahraga. Ini sekarang tempat lo, ucap Aaron menunjuk gudang itu. Anaya melihat isi salam gudang itu di sana banyak barang batang tak terpakai dan di sana sangat berdebu karena tidak pernah dipakai. Mulai sekarang dan seterusnya selama papa gak ada di rumah ini lo tidur di sini dan ingat jangan sekali-sekali lo ngadu sama papa kalau lo ngadu sama papa tentang perilaku gue ke elo gue akan bunuh ayah dan ibu lo, ucap Aaron dengan senyum sinis.
Jangan, aku mohon jangan apa-apakan ayah dan ibuku, aku tidak akan mengadu pada papa, ucap Naya sambil menangis. Ayah dan ibumu akan aman asal kau tidak bicara apa-apa pada papaku, ucap Aaron yang langsung meninggalkan Anaya di gudang itu. Siti yang mengintip Aaron dan Anaya tadi pun menghampiri Anaya. "Nay," panggil Siti. "Siti," ucap Anaya yang langsung memeluk Siti dan menangis. "Sabar ya, kamu pasti kuat kok, jangan nyerah ya, semoga aja nanti Tuan Aaron akan sadar atas apa yang ia lakukan dama kamu," ucap Siti menguatkan Anaya. Anaya hanya menganggukkan kepalanya. "Ayo kita beresin gudang ini, aku bantuin deh biar kamu bisa istirahat di sini," ucap Siti. Naya hanya menganggukkan kepalanya, mereka pun membereskan gudang itu hingga bersih.